Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ummu Kalsum dari kelas M84, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NIM 1947042034. Sekarang kita akan membahas materi tentang tunanetra. Kalian tahu apa itu tunanetra? Baiklah, langsung saja kita ke pengertian tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, sedangkan netra berarti mata. Jadi, tunanetra adalah suatu manusia yang mengalami kerusakan pada organ matanya. Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, anak yang memiliki tunanetra apabila anak membutuhkan media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah indera peraba, tunanetra total, ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat dan menulis tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari, sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajarnya. Ada beberapa faktor penyebab tunanetra. Anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda. Ada yang berasal dari dalam diri mereka sendiri ataupun dari luar diri mereka. Berikut adalah klasifikasi faktor penyebab individu mengalami tunanetra. Yang pertama, prenatal atau sebelum kelahiran. Tahap prenatal yaitu sebelum anak lahir pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Faktor prenatal berdasarkan periodisasinya dibedakan menjadi periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktini. Pada tahap ini, anak sangat rentan terhadap pengaruh trauma akibat guncangan atau bahkan kimia-kimia farma lain yang menjadi faktor anak mengalami tunanetra berkaitan dengan kondisi anak sebelum dilahirkan, yaitu gen atau sifat pembawaan keturunan, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, virus, dan sebagainya. Yang kedua, neonatal atau saat kelahiran. Periode neonatal yaitu periode di mana anak dilahirkan. Beberapa faktornya yaitu anak lahir sebelum waktunya atau prematuri, lahir dengan bantuan alat, tongue fertilizing, posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda atau kesehatan bayi. Selanjutnya yang ketiga yaitu setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Pada periode ini, ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri-bakteri, serta keadaan yang sifatnya ekstrim seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi tunanetra. Yang pertama, buta total. Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di bukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Ciri-ciri buta total diantaranya secara fisik, mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair dan pembengkakan
pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Secara perilaku, menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala, atau mencondongkan kepala ke depan. Sukar membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan penggunaan mata. Berkedip lebih banyak, membawa buku ke dekat mata, tidak dapat melihat benda yang agak jauh. Selanjutnya, ciri-ciri low vision. Di antaranya, menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar, mata tampak terlihat putih di tengah mata atau kornea, bagian bening di depan mata, terlihat berkabut, terlihat tidak menatap lurus ke depan, memicingkan mata atau mengerutkan kening, terutama di cahaya terang atau saat melihat sesuatu. Lebih sulit melihat pada malam hari. Selanjutnya, media pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama, huruf Braille. Huruf Braille digunakan untuk keperluan membaca dan menulis bagi anak tunanetra. Kosasih menjelaskan bahwa huruf Braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa untuk para penyandang tunanetra. Kamera khusus untuk anak tunanetra. Kamera khusus tunanetra ini diciptakan oleh Chow Li dari Samsung Cina. Kamera ini disebut dengan TouchSync. Kamera ini memiliki layar braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul di bagian permukaan. Media selanjutnya yaitu mesin baca Kurzweil. Mesin ini dapat membaca suatu buku yang tercetak. Sampai di sini materi tunanetra yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.